Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kali ini saya akan membahas tentang jatuhnya kota Konstantinopel tahun 1453 oleh Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini sangat menarik sekali karena ada beberapa dampak-dampak yang sangat besar jatuhnya kota ini. Kota ini yang terletak di Selat Bosporus ini berdampaknya ini pada salah satunya adalah penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa barat. Baik, kita ada beberapa latar belakang yang melatar belakangi jatuhnya kota Konstantinopel ini. Kenapa sih kota Konstantinopel itu direbut? Pertama, pada abad pertengahan, kota Konstantinopel itu kota terbesar dan termakmur di Eropa. Nah, kota ini ya, kenapa kota terbesar? Ada beberapa faktor-faktor, yaitu pertama kota ini secara geo geo ini geo geografis itu letaknya strategis. Dia terletak pada Selat Marmara, kemudian dan juga Laut Merah, kemudian dan juga di Selat Bosporus. Nah, karena letaknya strategis ini menyebabkan eh, para pedagang-pedagang dari Eropa, dari Asia itu berdagangnya ke sini, ke wilayah kota Konstantinopel. Ada beberapa upaya. Jadi inilah yang menjadi alasan-alasan tersebut, ini menjadikan upaya menaklukkan kota Konstantinopel. Ini dimulai sejak pemerintahan satu pertama Khalifah dari Bani Umayyah tahun 674 sampai 678. Nah, 674 ini ketika pada masanya Yazid Yazid satu ini, Yazid bin Muawiyah. Ya. Yazid ini kemudian gagal, kemudian berlanjut pada tahun 717 sampai 718 itu ketika pada masa ini, pada masa anaknya Abdul Malik itu, nah, Khalifah Abdul Malik itu. Nah, dari sinilah eh, apa kegagalan-kegagalan ini ada beberapa faktor-faktornya, nanti saya akan jelaskan. Kemudian dinasti Abbasiyah kemudian mengalami kegagalan juga pada tahun 806 itu pada masa pemerintahnya Harun al-Rasyid itu. Kemudian Sultan Murad II. Sultan Murad II ini ayah dari Sultan Muhammad Fatih sendiri itu ya juga mengalami kegagalan. Baru tahun 1453 itu mengalami kemenangan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, ada beberapa motivasi penaklukan kota Konstantinopel. Nah, tidak terlepas dari sabdanya Rasulullah. Jadi ada hadis. Hadis ini riwayatnya Ahmad bin Ambal, Sunan Ad-Darimi. Ini ada redaksinya itu La Tuftahna Al Konstantinia itu. Maksudnya itu eh, ini dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, ada kami bersama Rasulullah itu untuk menulis, tiba-tiba beliau bertanya, manakah kota yang terlebih dahulu dibuka, apakah Konstantinopel atau Romawi? Nah, maka beliau menjawab yang dibuka terlebih dahulu itu kota Heraklius, kota Heraklius, yaitu apa? Konstantinopel. Ada yang meredaksikan yaitu tadi La Tuftahna Al Konstantinia itu, terbukanya kota Konstantinopel. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kegagalannya kota Konstantinopel. Kenapa sih orang dari dinasti Umayyah, dari dinasti Abbasiyah, Sultan Murad I mengalami kegagalan? Padahal mereka pada zamannya itu adalah negara yang kuat. Satu, kuatnya tembok Konstantinopel yang tahan terhadap gempuran. Temboknya itu setebal 3 lapis. Ini temboknya di Konstantinopel itu. Makanya susah untuk ditaklukkan. Yang kedua, ada senjata rahasia yang dimiliki oleh bangsa Romawi, yaitu api Yunani.
atau senjata Greek Fire itu yang membakar kapal-kapal. Nah, senjata Greek Fire itu walaupun api ini menyemprot di air itu tetap terbakar. Nah, itu rahasianya senjatanya bangsa Romawi untuk mempertahankan kota Konstantinopel. Ini yang menjadikan kewalahan negara Islam dari dinasti Umayyah, Abbasiyah mengalami kekalahan, tidak bisa menaklukkan. Yang ketiga adalah suhu yang sangat dingin. Suhu yang sangat dingin ini dipengaruhi karena kota Konstantinopel itu berada di wilayah belahan utara termasuk. Belahan utara. Nah, pasukan-pasukan dari dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah kan terbiasanya di daerah bagian ini, di Timur Tengah. Makanya mereka harus beradaptasi menghadapi Konstantinopel itu karena suhunya yang sangat dingin ini. Ini yang menjadikan kekalahan juga, faktor kekalahan. Kemudian yang keempat ada kekacauan dalam negeri Islam itu sendiri. Banyak sekali kekacauannya. Salah satunya kalau di dinasti Umayyah itu pernah berperang dengan dinasti Abbasiyah. Itu kan salah satu kekacauan dalam internal negeri Islam sendiri itu. Nah, mengapa sih kaum muslim itu ingin menaklukkan kota Konstantinopel? Satu, letaknya strategis, menyebabkan bangsa-bangsa tertarik untuk menguasainya, termasuk umat Islam. Nah, alasannya ada dua kunci penting. Nah, pertama yaitu kunci penghubung atas dua dunia, yaitu dunia timur dan dunia barat. Jadi dunia barat, bangsa Eropa, itu kalau pergi ke dunia timur, pada zamannya itu harus melewati kota Konstantinopel. Itu kuncinya. Nah, dari kemudian ada namanya Silk Road atau jalur sutra yang menuju ke Cina. Nah, karena kota ini merupakan pintu dari masuk jalur sutra, ini yang menjadikan ketertarikan untuk menaklukkan kota ini, Konstantinopel itu. Ada beberapa fakta-fakta penting yang menyebabkan jatuhnya kota Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih tahun 1453. Pertama, kaum Kristen Ortodok itu sangat membenci kaum Katolik Roma dan malah mendukung Kesultanan Turki Utsmani. Alasannya apa? Jadi ketika kaum Katolik Roma pada saat masa perang salib pada abad ke-11 sampai 12, mereka itu banyak utang karena mereka punya hutang besar kepada bangsa-bangsa Venesia, pedagang Venesia, konsorsiumnya. Jadi orang Venesia itu punya konsorsium. Konsorsium itu kumpulan para pedagang. Itu biayai perang salib. Nah, kaum ini Kristen Katolik Roma itu malah menjarah masyarakat Hongaria. Masyarakat Hongaria itu pemeluk Kristen Ortodok. Itu yang menjadikan kaum Kristen Ortodok itu sangat benci oleh kaum Katolik Roma. Karena itu. Yang kedua, itu Muhammad Al-Fatih itu memulai pengepungan Konstantinopel dengan berjumlah antara 80.000 sampai 200.000 orang. Ini jumlah yang sangat besar ini. Sangat besar sekali untuk melakukan penaklukan kota sekecil ini. Sebetulnya kota Konstantinopel ya ini dilapisi benteng 3 itu tadi yang susah itu. Tapi saking banyaknya ini karena ambisinya Muhammad Al-Fatih ingin menaklukkan. Nah, ini karena ada beberapa faktor-faktor yang mendukung. Pertama yaitu faktor secara agama ya hadisnya Nabi itu latuf tanah al-Konstantinia itu. Kemudian faktor geografis, faktor lainnya itu yang melatar belakangi Al-Fatih ingin menaklukkan. Bisa juga ingin melanjutkan bapaknya. Sultan Murad II itu ya tahun 1422 ingin menaklukkan tetapi mengalami kegagalan.
Nah, dalam pertempuran ini, ya, selain tembok besar yang menjulang 12 meter dari darat, nah, sebuah rantai raksasa yang dibentangkan di mulut selat tanduk emas atau Golden Horn itu terbukti efektif menghentingkan angkatan laut Ottoman Utsmani. Ya ini dibentangkan akhirnya menghambat angkatan laut Ottoman untuk melakukan serangan terhadap Konstantinopel. Nah, jadi kota Konstantinopel pertempuran di pengepungan Konstantinopel, kalau saya menyebut pengepungan karena jumlahnya besar, Muhammad Fatih itu membawa jumlah yang sangat besar untuk melakukan serangan, jumlahnya 200.000. Ada banyak berbagai strategi perang yang dilakukan kedua belah pihak ini antara Utsmani dengan Romawi Timur, Konstantinopel. Yang pertama, kalau Romawi Timur itu senjata rahasianya masih diandalkan itu api Yunani itu yang buatannya Kalinikos itu. Kemudian tapi tidak kalah juga, Ottoman juga menggunakan senjata ini meriam buatannya Urban itu yang sangat besar sekali. Dia itu menembakkan peluru seberat 272 km sejauh 1,6 km. Senjata rahasianya. Nah, yang ketiga pertempuran frontal antara pasukan Ottoman dan Bizantium tidak hanya terjadi di darat, tapi namun juga di bawah tanah. Jadi pasukan Turki Utsmani melakukan pengepungan itu tidak hanya melalui jalur darat, tetapi dia menggali terowongan untuk melakukan serangan dari terowongan. Tetapi mengalami kegagalan juga. Itu. Nah, apa faktor berhasilnya pasukan Ottoman menaklukkan serangan ke Konstantinopel? Ini karena Muhammad Al-Fatih itu memerintahkan angkatan lautnya untuk mengangkut kapal-kapal mereka melalui darat dan menempatkannya kembali di laut yang berada di balik rantai melewati Golden Horn. Jadi Golden Horn ini atau tanduk emas itu terletak di antara pegunungan Galata dan Konstantinopel. Nah, rantai tebal ini terletak dibentangkan. Ini sangat membuat pasukan Turki Utsmani, letaknya angkatan lautnya ini yang terletak di sini, tidak bisa melakukan serangan. Ini tebal sekali. Tetapi di balik dari rantai itu ada tembok yang sangat rapuh, sangat mudah ditembus. Maka dari itu Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan angkatan lautnya itu dipindahkan dari pegunungan Galata, diangkat, diseret kemudian sampai ke Golden Horn. Dari sinilah kemudian angkatan laut itu kapal-kapalnya bisa masuk ke Konstantinopel. Itu faktor kuncinya itu. Luar biasa. Nah, baru karena strategi tersebut, kota Konstantinopel berhasil ditaklukkan tanggal 29 Mei tahun 1453. Ketika menaklukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih dia itu sangat toleransi. Kenapa? Karena dia menghormati kebebasan beragama dan membiarkan gereja Kristen berdiri. Nah, salah satu khutbahnya Muhammad Al-Fatih ya ketika berhasil menaklukkan kota Konstantinopel pada tanggal 29 Mei tahun 1443. Nah, ini jika penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasulullah SAW telah menjadi kenyataan dan salah satu mukjizatnya telah terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian dari apa yang telah menjadi janji dari hadis ini. Maksudnya janjinya yaitu tadi la tuftana al-Konstantinia. Kalau yang terbukanya Konstantinopel itu sebaik-baik amir, sebaik-baik pemimpin pada masa itu, yang berupa kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikanlah pada para pasukan satu persatu bahwa kemenangan besar yang akan kita capai akan menambah ketinggian kemuliaan Islam. Untuk itu, wajib
Jadi untuk itu wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan matanya dan jangan sampai ada di antara mereka yang melanggar syariat yang mulia ini. Jadi toleransi itu kalau bagi Muhammad Al-Fatih itu adalah bagian dari syariat. Kalau kita melihat dari konteks penaklukan kota Konstantinopel, jadi itulah toleransinya Muhammad Al-Fatih terhadap kaum Kristen Ortodok. Nah, kemudian ada beberapa kesuksesan Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan kota Konstantinopel. Sejarawan Al-Munyawi itu menempatkan Sultan Muhammad Al-Fatih dalam daftar pemimpin besar seperti Napoleon Bonaparte dari Prancis ya pada abad ke-18 itu, Alexander the Great atau Iskandar Zulkarnain ya, Raja Macedonia ketika berhasil menaklukkan Persia, Hannibal Marka dari Kartago itu. Nah, tetapi ini ada perbedaan dari mereka, dari ketiga pemimpin ini. Nah, itu tidak terlepas dari karakternya Sultan Muhammad Al-Fatih. Satu, pertama yaitu keteguhan hati. Al-Fatih itu ketika menaklukkan kota Konstantinopel itu sangat teguh sekali. Sangat teguh. Dia tidak tergoda oleh tidak terpengaruh oleh para pembesar elit pada masa Muhammad Al-Fatih itu. Tetap ingin berada di jalur cita-citanya, yaitu menaklukkan kota Konstantinopel. Keberanian Muhammad Al-Fatih berani sekali. Beraninya gimana beraninya? Beraninya itu ketika Al-Fatih itu membawa banyak pasukan. Padahal sejarah telah membuktikan bahwa banyak sekian pasukan muslim dari masanya dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah itu mengalami kegagalan pada saat menaklukkan kota Konstantinopel. Nah, Muhammad Al-Fatih berani membawa 80.000 sampai 200.000 pasukan untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Itu berani sekali. Yang ketiga itu cerdas. Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan kota Konstantinopel, kecerdasannya itu dapat dibuktikan ketika melihat kondisinya, posisinya kota Konstantinopel. Nah, kondisinya kota Konstantinopel itu ketika temboknya yang rapuh berada di Selat Tanduk Emas, maka peluang itulah yang dimanfaatkan oleh Muhammad Al-Fatih. Peluang itu. Nah, kapal-kapalnya angkatan laut yang tidak bisa melewati karena dihambat oleh rantai di daerah Golden Horn itu. Kemudian kapal-kapal itu diangkat ke pegunungan Galata, diangkat sampai Selat Golden Horn itu. Itu bukti kecerdasannya. Yang kedua, ketika menaklukkan kota Konstantinopel, Al-Fatih itu melihat dari kondisi politik di Eropa. Kondisi politik pada waktu itu ya, negara-negara di Eropa itu saling berperang. Bangsa Jerman itu punya masalah, bangsa Inggris juga punya masalah. Itulah peluang yang dimanfaatkan oleh Al-Fatih untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Manfaatkan itu. Yang keempat, kemauan yang teguh dan gigih. Nah, ketika menaklukkan kota Konstantinopel, banyak mengalami selama 1 bulan itu Al-Fatih itu banyak mengalami kegagalan sebelum bulan Mei itu. Banyak kegagalan mulai dari strategi terowongan, menggunakan meriamnya,
tetap gagal untuk menaklukkan, tapi dia itu tetap berada pada kemauannya dan tidak terpengaruh oleh elit-elit yang menentangnya. Itu elit-elitnya yang menentangnya contohnya adalah perdana menterinya itu namanya Hairil Pasha itu. Kemudian keadilannya, dia sangat adil ketika berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Ya sudah terlihat dari pidatonya Al-Fatih itu. Nah, ketika menaklukkan kota Konstantinopel, orang Kristen Ortodoks itu tetap dilindungi oleh Al-Fatih walaupun berbeda keyakinan. Yang keenam, tidak tertipu oleh kemampuan dirinya dan banyaknya jumlah tentara serta luas kekuasaannya. Itu sudah terbukti bahwasanya Al-Fatih itu membawa 80.000 sampai 20.000 pasukan menaklukkan kota Konstantinopel. Banyaknya ini ya tidak menjadi ujub, berbangga. Tetapi dia itu justru tetap berpikir bagaimana cara menaklukkan kota Konstantinopel itu. Dia tidak tertipu oleh kemampuannya. Itu karena banyaknya tentara, luas wilayahnya di daerah Eropa dan Asia itu. Yang ketujuh, keikhlasannya itu. Ketika dia mengalami kegagalan, tetapi dia tetap ikhlas karena dia menjalankan posisi sebagai menjadi pemimpin pada waktu itu. Yang ke-8, keilmuannya. Kalau Al-Fatih itu mengenyam pendidikan itu kepada Syekh Samsudin sama Syekh Al-Quruni. Itu keilmuannya. Dari keilmuannya ini yang didapatkan oleh Al-Fatih itu juga mahir berbagai banyak bahasa juga. Salah satunya bahasa Yunani. Dia sangat mahir sekali. Itu. Nah, dia sangat mahir. Terus kemudian keilmuannya ini, dia itu pandai melakukan strategi perang menghadapi Romawi Timur, Konstantinopel ini. Itu keilmuannya inilah yang sangat penting sekali, yang bisa Al-Fatih ini bisa menaklukkan kota Konstantinopel itu. Dampaknya apa? Yang pertama, mengukuhkan status Kesultanan Utsmaniyah sebagai kekuatan besar di Eropa Tenggara dan Timur. Ya, siapa yang bisa menaklukkan kota ini? Kota ini kan sangat penting sekali karena posisinya sangat strategis dan disebut juga penghubungnya antara dunia barat dan dunia timur. Tempat masuknya jalur sutra. Bahkan juga ini menjadi tempat masuknya jalur rempah juga. Jalur rempah ini. Itu statusnya. Jadi Utsmaniyah ini memiliki kekuatan besar sebagai negara yang memegang peranan penting dalam pelayaran Laut Tengah, Laut Mediterania ini. Begitu. Mengubah peta kekuatan di wilayah Mediterania. Jadi ketika Romawi Timur memegang kota Konstantinopel, ya, bangsa Eropa itu memegang kekuatan perdagangan. Tapi ketika tahun 1453 Muhammad Al-Fatih menaklukkan, peta kekuatan wilayah Mediterania berada di tangan kaum muslim. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, mengakhiri abad pertengahan Middle Age di Eropa dan melahirkan zaman Renaissance. Zaman Renaissance ini ya terlahir kembali. Ini menyebabkan orang-orang bangsa barat ini sangat bingung. Bagaimana ini cara untuk masuk ke jalur sutra, ke jalur rempah.
selain ke kota Konstantinopel, maka dari pemikiran orang Eropa ini sangat akhirnya muncul penemuan-penemuan baru yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Contohnya ada penemuan dari tokoh-tokoh Galileo Galilei, ada Nicholas Copernicus, dan penjelajahan samudra yang dilakukan oleh Columbus tahun 1492. Kemudian juga ada munculnya sekolah navigator yang didirikan oleh Pangeran Henry dari Portugal. Nah, dari situ kemudian melahirkan penjelajahan samudra. Begitulah itu dampak penaklukan kota Konstantinopel. Nah, epilognya ini, kota Konstantinopel itu memegang peranan perdagangan Asia dan Eropa dan menjadi kunci penghubung atas dua dunia, yaitu dunia timur dan dunia barat. Jalannya penaklukan kota Konstantinopel dilakukan 6 April sampai 29 Mei. Lebih dari 1 bulan. Nah, penaklukan ini merupakan pertempuran adu senjata dan adu strategi yang dilakukan oleh Utsmani dan Kaisaran Bizantium. Kaisaran Bizantium atau Romawi Timur andalannya dengan api Yunaninya Greek Fire, kemudian Kesultanan Utsmaniyah dengan meriam raksasanya. Pasca penaklukan kota Konstantinopel, Al-Fatih menghormati kebebasan beragama dan membiarkan gereja-gereja Kristen dibiarkan berdiri. Kesuksesannya Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan kota Konstantinopel juga dipengaruhi oleh karakteristik dirinya, yaitu keteguhan hati, keberanian, cerdas, kemauan yang teguh, gigih, keadilannya, tidak tertipu oleh kemampuan dirinya, dan banyaknya jumlah tentara serta luas kekuasaannya, keikhlasan, dan keilmuannya. Dampaknya yaitu mengubah peta wilayah Mediterania, status Kesultanan Utsmaniyah sebagai kekuatan Eropa, Tenggara, dan Timur, mengakhiri abad pertengahan di Eropa, melahirkan zaman Renaissance, melahirkan penjelajahan samudra. Baik, itulah dampak dari jatuhnya kota Konstantinopel di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih oleh Turki Utsmani ini. Gitu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Semoga materi jatuhnya kota Konstantinopel ini kita dapat jadikan ibrah atau pelajaran bagi kita, dan semoga kita bisa belajar dari nilai-nilai seorang Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya Kairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.